Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man istanna bis sunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih bersama kitab kita ini, yaitu kitab At-Tuffah fin Nahwi karya Al-Imam Abu Ja'far An-Nahas rahimahullahu ta'ala. Bab yang akan kita bahas sekarang ini adalah babul hurufil lati tansibul af'alal mustaqbilah. Bab huruf-huruf yang bisa menasabkan fi'il-fi'il mustaqbil. Beliau meletakkan bab ini setelah kita membahas sebelumnya adalah bab huruf-huruf yang mampu menasabkan isim, yaitu inna wa akhwatuha. Kemudian diikuti setelahnya adalah bab huruf-huruf yang mampu menasabkan khabar, yaitu kana wa akhwatuha. Maka ada korelasi, ada kaitan antara bab ini dengan bab-bab sebelumnya, yaitu bab-bab yang menasabkan an-nawasib atau adawatun nasbi. Dan ingat, ya, saya ulangi lagi bahwa setiap kali penulis menyebutkan istilah huruf, maka yang dimaksud adalah adawat. Ya, huruf menurut beliau, menurut pengertian yang beliau sampaikan adalah huruf adalah adawat, termasuk ke dalamnya isim, bisa juga fi'il, bisa juga huruf ma'ani. Pada judul bab ini penulis menyebutkan atau menamai fi'il mudhari dengan fi'il mustaqbil. Dan ini adalah istilah yang digunakan oleh Kufiyun, para ulama bermadhab Kufah. Sedangkan ulama Basrah, mereka menamakan fi'il ini dengan fi'il mudhari sebagaimana yang kita kenal sekarang ini, yaitu fi'il mudhari. Dan dari pengertian tersebut kita bisa mengetahui bahwa madhab Kufah itu lebih mengutamakan makna daripada lafaz. Mereka lebih mengedepankan makna daripada apa? Daripada lafaz. Di mana fi'il ini disebut dengan mustaqbil karena memang maknanya dia bermakna mendatang. Yakni fi'il-fi'il yang terjadi di masa yang akan datang. Dan ini istilah fi'il mustaqbil ini lebih serasi kalau kita sandingkan dengan istilah fi'il madhi. Ya, fi'il madhi itu dinamakan fi'il madhi dikarenakan apa? Dia bermakna lampau, yakni fi'il-fi'il yang terjadi di masa lampau. Maka fi'il mustaqbil dari segi penamaan ini lebih cocok, lebih serasi dengan apa? Fi'il madhi. Mengapa tidak disebut dengan fi'il hadir? Fi'il hadir, fi'il yang bermakna sekarang. Karena kita tahu fi'il mudhari juga dia selain bermakna yang akan datang, juga bisa bermakna sekarang. Maka kita bisa terangkan bahwasanya fi'il ini lebih cocok, ya, bab ini dinamakan dengan fi'il mustaqbil. Kenapa? Karena setiap fi'il yang mansub itu mesti dia bermakna yang akan datang. Sekali lagi, setiap fi'il yang mansub itu mesti dia bermakna apa? Fi'il yang akan mendatang. Maka dari itu dia lebih cocok disebut dengan fi'il mustaqbil daripada fi'il hadir. Dan ini adalah penting untuk kita ketahui, ikhwan wal akhwat. Setiap kali antum menemukan ada fi'il yang mansub, ya, dikarenakan adawatun nasbi, maka fi'il itu mesti dia bermakna mendatang, yang akan datang, dan akan kita bahas nanti. Ya, kita akan buktikan hal tersebut. Berbeda dengan fi'il yang marfu. Fi'il yang marfu itu masih bisa bermakna sekarang, bisa juga dia bermakna yang akan datang. Misalnya saya mengatakan ana adhabu. Ana adhabu. Adhabu ini bisa bermakna sekarang, saya akan pergi, saya sedang pergi, atau bisa juga bermakna mustaqbil, yang akan datang, saya akan pergi. Tergantung kepada
konteks atau siyak, ya, maka dia bisa dipersempit maknanya. Misalnya ana adhabu al-an. Kalau ini maknanya saya sedang pergi sekarang. Kalau saya mengatakan ana sa'adhabu ghadan, maka maknanya adalah mustaqbil, saya akan pergi besok. Ya, itu kalau dia fiilnya marfu. Kalau fiilnya majzum, dan ini nanti insya Allah akan ada bab tersendiri tentang fiil majzum, maka dia bermakna madhi. Ya, dia bermakna madhi. Adapun fiil mansub, maka fiil tersebut bermakna apa? Mustaqbil saja. Dia tidak bermakna hadir. Maka yang lebih cocok, lebih tepat di sini adalah nama babnya babul hurufil lati tansibul af'ala al-mustaqbilah. Dan dari sisi pengucapan, maka yang lebih tepat kita mengatakan mustaqbil. Fiil apa? Mustaqbil. Bukan mustaqbal. Ya, kita menggunakan wazan isim fa'il, bukan isim maf'ul. Karena maknanya apa? Yang mendatang atau yang akan datang. Ya, bukan didatangkan, bukan fiil-fiil yang didatangkan, tapi apa? Yang akan datang. Dan jika kita lihat nama-nama fiil semuanya menggunakan wazan isim fa'il. Fiil madhi, kemudian fiil mudhari, ya, fiil mustaqbil, semuanya menggunakan isim fa'il. Maka yang lebih tepat adalah fiil mustaqbil, bukan fiil mustaqbal. Adapun Basriyun, ya, ulama bermadhab Basrah, mereka menamakan fiil ini dengan fiil mudhari. Fiil mudhari, ya, dengan pertimbangan apa? Lafadznya. Karena fiil mudhari secara lafadz dia mirip dengan isim fa'il. Secara lafadz dia mirip dengan isim fa'il, maka dari itu dia dinamakan oleh para ulama bermadhab Basrah dengan sebutan fiil mudhari. Maka Al-Imam An-Nahas di kitab ini, kitab Tufahah, beliau lebih memilih, lebih condong kepada pendapat Kufiyun, ulama-ulama bermadhab Kufah. Dan tidak hanya itu, nanti kita juga akan dapati di dalam bab ini ada beberapa pemikiran Kufiyun yang dibawakan oleh penulis. Misalnya nanti ada penggunaan istilah wawus sorfi. Wawus sorfi ini adalah istilah khas yang digunakan oleh madhab Kufah. Adapun di madhab Basrah dikenal dengan wawul ma'iyah. Ya, nanti di sini ada istilah wawus sorfi. Kemudian juga di bab ini nanti ada istilah al-jahdu. Al-jahdu ini yang kita kenal dengan istilah an-nafi. Al-jahdu juga ini adalah istilah untuk an-nafi versi madhab Kufah. Kemudian juga nanti dari sisi amalannya, nanti adawatun nasab nanti yang disampaikan oleh penulis di sini berkiblat kepada pemahaman Kufiyun, ya, di mana nanti semua adawatun nasbi yang disampaikan oleh beliau semuanya mampu menasabkan fiil secara langsung. Dan ini tidak didapati pada madhab Basrah, karena madhab Basrah menurut mereka adawatun nasbi yang bisa beramal secara langsung itu hanya 4. Sisanya mereka tidak beramal secara langsung, melainkan ada huruf yang mahdhuf, yaitu an, ya, disebut dengan an mudmarrah, an yang dimahdhufkan, ya. Dan penulis tidak memilih pendapat Basriyun karena memang sejak awal kitab ini ditujukan untuk pemula. Dan pemula itu akan merasa kesulitan kalau mereka diajarkan, ya, di awal-awal tentang takdir atau takwil, ya, huruf yang mahdhuf. Ini akan sulit karena mereka umumnya menghukumi suatu permasalahan itu berdasarkan zahirnya. Berdasarkan apa yang nampak. Kalau yang tidak nampak itu hendaknya untuk dihindari, khususnya bagi pemula, supaya mereka tidak kebingungan, tidak kesulitan.
Nah, dan akan kita lihat nanti beberapa perbedaan prinsip yang dibawakan oleh penulis dengan prinsip-prinsip ulama Basrah. Baik, langsung kita ke matan. Silahkan bagi yang sudah download PDF-nya bisa disimak. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa hiya an walan wali alla wa kai wa kaila walikai walikaila wa hatta la wa idan walamul juhudi wala mukai wa wawus sarfi. Ya, ini harap dikoreksi karena di matan di sana salah ketik, bukan wawus zarfi namun wawus sarfi. Wa au fi ma'na hatta wal fa'u fi jawabi sittati asya al amru wan nahyu wal istifhamu wat tamanni wal jahdu wad du'a. Penulis di sini menyebutkan huruf pertama yang bisa menasobkan fi'il mustaqbil adalah an. Ya, yang pertama adalah huruf an dan ia adalah ummul bab. Ya, adalah ummul bab sesuai dengan kesepakatan para ulama. Yakni an ini adalah asalnya adawatun nasbi. Sehingga maka dari itu Basriun ketika mereka mengatakan kai ini menasobkan fiil setelahnya karena di sana ada an yang mahdhuf. Kenapa harus an? Karena an adalah ummul bab, ibunya adawatun nasbi. Baik, an ini dia selain harfu nasbin, dia juga harfu masdar. Dia harful masdar. Ia mampu mengubah fiil setelahnya bermakna masdar, menjadi bermakna masdar. Misalnya nanti ada contoh di bawah yang dibawakan oleh penulis, ya, seperti aradtu an tadhhaba ya fulan. Aradtu an tadhhaba ya fulan. Aku ingin kamu pergi wahai fulan. Maka aradtu an tadhhaba maknanya adalah aradtu dhahabaka. Aku menginginkan kepergianmu. Aradtu dhahabaka. Jadi fiilnya dimaknai masdar. Maka ia berfungsi sebagai maf'ul bih. Ya, antadhaba di sini sebagai maf'ul bih fi mahalli nasbin, sebagai maf'ul bih dari arada. Dan antadhaba itu dia bermakna mendatang. Dia bermakna mendatang karena ketika kita mengucapkan atau orang tersebut mengucapkan aradtu antadhaba, fiilnya ini belum terjadi. Ya, ketika aku ingin kamu pergi, ya, maka kamunya ini belum pergi. Maka antadhaba di sini bermakna apa? Mustaqbil, yang akan datang. Huruf yang kedua adalah lan. Lan ia termasuk kepada harfun nafi lil istiqbal. Dia menafikan, meniadakan fiil-fiil yang terjadi di masa yang akan datang. Dan ia juga menasobkan. Ya, contohnya lan adhaba ilaik. Lan adhaba ilaika, aku tidak akan pergi kepadamu. Maka waktu yang ditunjukkan oleh fiil adhaba di sana adalah waktu yang akan datang dan seterusnya. Dan adhaba, aku tidak akan pergi. Kemudian huruf berikutnya li'alla. Ya, huruf ketiga adalah li'alla. Asalnya li'alla ini terdiri dari 3 huruf, yaitu li, kemudian ditambah an, kemudian ditambah la. Ya, li-nya di sini adalah lamut ta'lil. Ditambah an, kemudian ditambah dengan la an-nafiyah. Artinya agar tidak. Ya, karena sering digunakan di Allah ini, maka seolah-olah dia dianggap sebagai satu kata. Jadi satu kesatuan li Allah. Dan dia menjadi adawatun nasbi. Contohnya di dalam sebuah ayat yang berbunyi li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatum ba'dar rusul. Li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatum ba'dar rusul. Agar tidak ada alasan bagi manusia untuk berargumentasi di hadapan Allah kelak setelah diutusnya para rasul. Maka li alla, ya, di sini menasabkan yakuna. Li alla yakuna. Yakuna di sini mansub dikarenakan li alla. Dan ia menasabkan secara langsung. Dan huruf yang keempat ada kai.
Kai artinya agar. Misalnya azuruka kai tukrimani. Azuruka kai tukrimani. Aku mengunjungimu agar kamu memuliakanku. Tukrima dia mansub, menurut Kufiyun dia mansub langsung oleh kai. Yang menasubkan adalah kai secara langsung. Berbeda dengan Basriyun. Menurut ulama Basrah, kai ini hukumnya terbagi menjadi dua. Hukumnya kai ini terbagi menjadi dua. Kai yang pertama adalah harfu jarrin. Kai ini bisa menjarkan isim setelahnya. Ya, sebagaimana ungkapan orang Arab sering terdengar dari lisan mereka lafaz kaimah. Kaimah ya artinya limada. Jadi di sana ada kai ditambah dengan ma istifham. Kaimah kemudian diberi ha sakti. Kaimah. Artinya limada. Untuk apa? Mengapa? Maka ma di sana dia majrur oleh kai. Maka kai di sini asalnya adalah harfu jarrin. Dia menjarkan isim setelahnya. Karena kai ini adalah harfu jarrin menurut ulama Basrah. Ketika kai bertemu dengan fiil, ya, ketika kai bertemu dengan fiil dan fiil tersebut adalah mansub, maka yang menasabkan tersebut bukan kai. Mengapa? Karena kai menurut ulama Basrah dia huruf jar. Dia hanya bisa beramal kepada isim setelahnya. Misalnya tadi kai tukrimani, maka tukrima dia mansub bukan karena kai, melainkan ada an yang mahdhuf di sana. Takdirnya kai an tukrimani. Kai an tukrimani. Ada an yang mahdhuf, yang disembunyikan. Kemudian hukum kai yang kedua, menurut mereka, itu yang pertama. Kai ini adalah huruf jar. Yang kedua, kalau sebelum kai ini ada huruf lam, kita baca likai. Ya, dan di sini juga penulis menyebutkan ada likai, ada likaila. Maka hukumnya berbeda dengan kai. Kai kalau dia didahului oleh huruf lam, yang mana lam di sini adalah huruful jar, maka kai di sini bukan huruful jar. Kenapa? Karena tidak boleh ada huruf jar mendahului huruf jar yang lainnya. Ya, terlarang ada dua huruf jar yang muncul berturut-turut. Maka kai di sini bukan huruf jar menurut ulama Basrah, melainkan dia harfu nasbin. Dia menasabkan fiil setelahnya dengan secara langsung. Jadi likai, misalnya kita ucapkan azuruka likai tukrimani. Aku mengunjungimu agar kamu memuliakanku. Azuruka likai tukrimani. Maka tukrima dia mansub karena kai secara langsung. Karena kai di sini bukan huruf jar. Tidak mungkin dia huruf jar. Padahal sebelumnya ada lamul jar. Ya, kai di sini adalah harfu nasbin. Ya, bisa dibedakan hukum kai dengan likai. Ya, menurut ulama Basrah berbeda. Kai tidak bisa menasabkan fiil setelahnya tanpa lam. Adapun dengan lam likai, ia mampu menasabkan fiil setelahnya secara langsung. Ya, itu hukum kai menurut ulama Basrah. Dan ini kalau kita sampaikan kepada pemula, tentu mereka akan kebingungan. Ya, karena mirip kai likai. Bagaimana cara menghafal atau membedakan antara kai dengan likai? Maka pendapat Kufiyun ini dibawakan oleh Oleh Al-Imam An-Nahas di kitab ini At-Tufahah, dengan tujuan, dengan harapan supaya pemula ini bisa langsung memahami tanpa harus memikirkan ada an atau tidak ada an yang mahdhuf. Langsung saja kai dan likai kedua-duanya mampu menasabkan fiil setelahnya, sudah selesai. Tidak perlu kita memikirkan ada an atau tidak ada an. Yaitu hukum kai dan likai. Sama dengan kaila dan likaila, hanya ditambahkan dengan la an-nafiyah saja. Baik, berikutnya ada hatta dan hatta la.
Keduanya ini mampu menasabkan fi'il secara langsung. Adapun menurut Basriun tidak, tentu saja tidak. Karena hatta menurut ulama Basrah, selamanya ia adalah huruful jar. Dia selamanya adalah huruful jar. Maka hatta ini kalau bertemu dengan fi'il dan fi'ilnya ini mansub, maka yang menasabkan bukan hatta, melainkan an yang dimahdhufkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, hatta ya'tiyallahu bi amri. Hatta ya'tiyallahu bi amri. Hingga Allah mendatangkan keputusannya. Maka ya'tiya di sini, menurut Al-Imam An-Nahas di kitab ini, dia mansub secara langsung oleh hatta. Baik, berikutnya ada idzan. Idzan ini tidak ada perselisihan antara ulama, bahwasanya dia adalah huruf yang mukhtas, dia adalah huruf yang hanya bisa bertemu dengan fi'il saja. Maka dia beramal dengan sendirinya, tidak ada perselisihan. Dia menasabkan fi'il setelahnya. Berikutnya ada lamul juhud. Ada lamul juhud. Nama lain dari lamul juhud adalah lamun nafi. Lamul juhud ini istilah kufiyun. Sebetulnya fungsi dari lamul juhud ini adalah litaukidin nafi. Fungsinya adalah taukidun nafi, yakni menegaskan penafian. Maka dari itu, sebelum lamul juhud, pasti dia didahului oleh lafaz makana atau lam yakun. Makana atau lam yakun. Jadi ada penafian dulu. Ya, artinya makana lam yakun ini tidak. Kalau ditambah dengan lamul juhud, maka artinya benar-benar tidak. Ya, dia adalah fungsinya apa? Taukidun nafi, menegaskan penafian. Kemudian lamul juhud juga sama. Dia menasabkan secara langsung menurut Al-Imam An-Nahas di sini tidak ada satupun yang beliau katakan bahwa di sana ada an yang mahdhuf, tidak. Ya, adapun menurut Basriun yang menasabkan secara langsung hanya 4. Itu an, kemudian lan, kemudian likai dan idzan. Sudah. Sisanya maka adawat tersebut tidak beramal secara langsung, melainkan ada an mudmarrah. Berikutnya ada lamukai. Lamukai atau nama lainnya lamut ta'dil, artinya agar. Kemudian ada wawus sorfi. Wawus sorfi, ya, dia dinamakan dengan wawul ma'iyah menurut ulama Basrah. Dan kita juga selama ini belajar, mungkin kebanyakan mereka mengetahui atau antum sekalian lebih banyak menamakan atau mengenalnya dengan wawul ma'iyah. Ini lebih populer. Ya, istilah Basriun lebih populer. Namun kita sekarang tahu ada istilah lain, ada nama lain dari wawul ma'iyah, namanya wawus sorfi. Dan ini adalah istilah menurut ulama Kufah, wawus sorfi. Dinamakan dia wawus sorfi. As-sorf artinya membedakan atau mengubah. Ya, di mana fungsi dari wawus sorfi ini adalah membedakan wawu, untuk membedakan wawus sorfi dengan wawul atof. Ya, fungsinya dia menasabkan isim fi'il setelahnya adalah untuk menandakan bahwa wawu di sini bukan wawul atof, melainkan wawus sorfi. Misalnya dalam kalimat la takum wa ta'kula. La takum wa ta'kula. Janganlah kamu berdiri, la takum wa ta'kula, ketika kamu makan. Janganlah kamu berdiri ketika kamu makan. Ta'kula ini mansub untuk menandakan bahwa wawu di situ bukan wawul atof. Karena kalau wawul atof, kita baca la takum wa ta'kul. Kedua-duanya majzum karena dia wawul atof. Kalau kedua-duanya majzum dan kita baca la ta'kul, la takum wa la takum, la takum wa ta'kul, maka artinya janganlah kamu berdiri dan janganlah kamu makan. Ya, di sana ada takdir la-nya ini diulang. La takum wa ta'kul artinya la takum wa la ta'kul.
Berbeda kalau kita mengucapkan la takum wa ta'kula. Artinya apa? Jangan kamu berdiri sambil makan, atau jangan kamu berdiri ketika makan. Ya, tidak dilarang kedua-duanya. Tapi diminta apa? Memilih salah satu. Kalau majzum semuanya, la ta'kul, la takum, wa ta'kul, artinya makan tidak boleh, berdiri juga tidak boleh. Ya, bisa dibedakan perbedaan makna dari i'rab yang berbeda. Baik, berikutnya ada au fi makna hatta. Au fi makna hatta. Dan kita tahu au ini makna asalnya adalah litakhir. Untuk apa? Untuk memilih. Artinya atau. Dan ia termasuk wawul atof. Dia tidak beramal. Dia termasuk huruf atof. Ya, huruful atof. Seperti wawu. Yang beramal yaitu au. Yang berapa? Yang bermakna hatta. Au yang bermakna hatta. Misalnya, ya, la ukrimuka au tu'tiyani malan. La ukrimuka au tu'tiyani malan. Aku tidak akan memuliakanmu sampai kamu memberiku uang. Aku tidak akan memuliakanmu. La tukrimuni, la ukrimuka au tu'tiyani malan. Sampai kamu memberiku uang. Artinya hatta tu'tiyani malan. Kemudian yang terakhir adalah fiil yang terletak setelah fa'ul jawab. Ya, wal fa'u fi jawabi sittati asya. Dan fa di sini sebagai jawaban dari 6 hal. Yang pertama al-amru, perintah. Kemudian yang kedua an-nahi, yaitu larangan. Kemudian yang ketiga istifham, pertanyaan. Yang keempat at-tamanni, pengandaian. Yang kelima adalah al-jahdu, yakni penafian. Dan yang keenam adalah ad-du'a, setelah doa. Dan penulis membuat sebuah bab tersendiri mengenai fa'ul jawab ini. Nanti insya Allah dibahas setelah bab ini. Ya, di lain kesempatan. Insya Allah ini sudah paham secara teori. Ya, semua teori sudah saya jelaskan, semoga bisa paham. Tersisa contoh-contoh yang dibawakan oleh penulis. Nanti kita baca saja, kemudian kita terjemahkan. Taqulu min dzalika aradtu an tadhhaba ya fulanu, nasabta tadhhaba bi an. Misalnya kamu mengatakan, aku ingin kamu pergi wahai fulan. Aradtu an tadhhaba ya fulan. Maka kamu nasabkan tadhhaba dikarenakan apa? An. Wa fit tathniyati aradtu an tadhhaba wa fil jama'ati aradtu an tadhhabu. Ya, di sini boleh kita baca aradtu meskipun di matan aslinya ini aradta, tapi lebih tepat aradtu karena setelahnya ini tasniyah dan jama'. Ya, lebih tepat lebih pas kalau kita kita baca aradtu. Dan supaya kita seragamkan juga ya, semuanya menggunakan domir mutakallim, aradtu semuanya. Untuk musanna di sini wa fit tasniyah aradtu an tadhhaba. Aku ingin kalian berdua pergi. Untuk jamaknya wa fil jamaah aradtu an tadhhabu. Aku ingin kalian semua pergi. Aradtu an tadhhabu. Tadhaba dan tadhabu keduanya ini adalah mansub. Ciri nasubnya apa? Hadfun nun. Asalnya tadhabani, tadhabuna. Kemudian karena ada an maka nunnya dimahdzufkan. Kemudian wa fit ta'nits aradtu an tadhhabi hadzabtan nuna minal fi'li fit tathniyati wal jama'ati wat ta'nitsi lin nasbi. Untuk muannas, misalnya aradtu an tadhhabi, asalnya tadhhabina. Tadhhabina ketika marfu, kemudian mansubnya an tadhhabi. Huruf nunnya dihilangkan. Ya, aku ingin kamu pergi. Ini untuk perempuan. Tadhhabina ini untuk anti, untuk perempuan.
Nah, inilah tanda nasab pada al-amtsilatul khamsah atau kita kenal dengan al-af'alul khamsah. Yakni dia nasab dengan cara apa? Dihilangkan nunnya. Hadfun nun, dengan dihilangkan huruf nunnya. Kemudian beliau memberikan contoh selain an. Ada watun nasbi selain an. Di sini ada wa mithluhu ataituka lituhsina ilayya. Nasabta tuhsina bila mikai. Ya, aku mendatangimu agar kamu berbaik hati kepadaku. Lituhsina ilayya. Tuhsina ini mansub dikarenakan apa? Lamukai. Dia mansub dikarenakan lamukai. Atau yang disebut juga dengan lamut ta'lil. Sama ya. Lamukai dengan lamut ta'lil sama. Wa makana Abdullahi liyashtumak. Nasabta yashtumak bilamil juhud. Atau contoh lainnya, Abdullah benar-benar tidak memakimu. Yashtumu artinya memaki, mencela, menghina. Yashtumu. Abdullah, makana Abdullah liyashtumak. Abdullah benar-benar tidak memakimu. Ya, kamu nasabkan yashtumaka dengan lamul juhud. Ada lam di sana namanya lamul juhud atau dinamakan dengan nama lamun nafi. Lamun nafi. Wa taqulu la tadrib Zaidan wa ta'khudha malahu. Nasabta ta'khudha biwawis sarfi. Atau kamu mengatakan janganlah kamu pukul Zaid, la tadrib Zaidan wa ta'khudha malahu, ketika kamu mengambil uangnya. Ya, ingat dibaca apa? Nasab. Tadi kita bedakan bagaimana makna ketika kita baca mansub dengan majzum. Kalau dibaca mansub wa ta'khudha malahu artinya jangan kamu pukul Zaid ketika kamu mengambil uangnya. Kalau kamu tidak mengambil uangnya, maka tidak mengapa kamu pukul Zaid. Artinya demikian kira-kira. Ya, di sana ada khiyar, ada pilihan. Kapan boleh memukul, kapan tidak boleh memukul. Berbeda kalau kita mengatakan la tadrib Zaidan wa ta'khudh, ya, dengan sukun wa ta'khudh malahu. Artinya apa? Jangan kamu pukul Zaid, jangan pula kamu ambil uangnya. Ya, itu perbedaan makna antara i'rab jazm dengan nasab. Ya, maka waw di sini disebut dengan wawus sorfi menurut ulama Kufah. Adapun menurut ulama Basrah dia disebut dengan wawul ma'iyah. Wawul ma'iyah. Wa taqulu la ukrimuka au tu'tiyani nasiba. Nasabta tu'tiyani bima'na hatta tu'tiyani wa ila an tu'tiyani. Maka kamu juga mengatakan aku tidak akan memuliakanmu, la ukrimuka au tu'tiyani nasiba. Artinya apa? Hatta tu'tiyani nasiba, sampai kamu memberiku bagian. Sampai kamu memberiku bagianku. Atau artinya bisa ila an tu'tiyani nasiba. Sama saja ya, hatta atau ila. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga kita bisa melanjutkan lagi pembahasan kita ini mengenai membahas tentang kitab At-Tuhfah fin Nahwi. Saya akhiri wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.